kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Sahabat Galilea. Setiap hari tayang jam Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu, jangan pernah bosan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Sebab ada waktunya orang lapar dan haus akan firman Tuhan, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Hari-hari ini saudara begitu gencar pemberitaan firman Tuhan melalui online. Sehingga gereja hari ini hanya sejauh jari. Ya kan? Saudara mau pilih dengan siapa, ya kan? Dengan pendeta yang mana, ya kan? Saudara, dan saya berharap saudara yang mengikuti channel Galilea Network akan tetap stay di channel ini. Amin. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan penuh sukacita. Kami mau membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, Roh Kudus kiranya memberikan pengertian kepada kami dan firman Tuhan itu Roh Kudus singkapkan atas kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Matius 12 pada ayat 38 sampai dengan 41, tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Saudara, di ayat 41 dikatakan begini, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Di bagian B dikatakan sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara, pada peristiwa Yunus, orang-orang terkagum-kagum akan ikan besar yang memuntahkan Yunus dari perutnya. Tetapi orang lupa bahwa peristiwa ini terjadi hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar kepada Yunus dan kepada orang-orang Niniwe yang telah diselamatkan itu. Ketika Yunus tidak mentaati perintah Tuhan untuk pergi memberitakan kebenaran ke Niniwe, Tuhan masih memberi kesempatan kepada Yunus untuk bertobat. Kisah Yunus berada di dalam perut ikan ini merupakan tipologi tentang
kematian Yesus Kristus. Matius 12 pada ayat 40, bacaan kita tadi, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saudara, bila orang Niniwe bertobat karena mendengar pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yunus, maka tidak patutkah kita mempercayai Kristus lebih daripada Yunus? Kita yang hidup di zaman anugerah ini sesungguhnya lebih beruntung daripada orang-orang yang hidup di zaman Kristus saat masih melayani di bumi. Mengapa? Sebab bila mereka ingin mendengarkan khotbah Tuhan, ya kan? Mereka harus menempuh perjalanan yang jauh, ya. Sudah begitu dengan berjalan kaki. Terkadang harus naik perahu menyeberang danau, ya kan? Namun mereka lebih tekun, saudara, kan? Lebih semangat dan lebih setia daripada kita. Mereka mengikuti Kristus kemanapun ia pergi, mengajar tentang kerajaan sorga. Karena hati mereka selalu haus dan lapar akan kebenaran. Kini untuk membaca firman Tuhan, kita masing-masing sudah punya Alkitab. Di Android kita, saudara sudah mendownload Alkitab. Di Androidmu juga ada YouTube, tinggal saudara klik. Iya kan? Setiap pagi, bagi Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan lonceng notifikasi dari channel Galilea Network, langsung ternotifikasi, tinggal diklik. Jadi jari kita ini menentukan. Iya kan? Karena apa? Zaman sudah semakin canggih. Iya kan? Alkitab sudah bisa di-download, ya. Ke gereja aksesnya juga mudah. Bisa menggunakan fasilitas ojek online dan sebagainya. Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda dunia, gereja hanya sejauh jari-jari kita. Setiap hari saya menjumpai Bapak Ibu sahabat Galilea di mana saja berada. Asalkan saudara klik, langsung aku rindu Tuhan, aku rindu. Haleluya kan? Jadi saudara rindu Tuhan, klik aja channel link Galilea Network ini. Serba mudah dibandingkan dengan mereka yang hidup di zaman Kristus. Mereka berjalan kaki jauh, ya kan? Bermil-mil ya jauhnya. Lalu juga harus naik perahu di danau, ya kan? Tapi lihat mereka begitu semangat. Mereka setia. Mereka antusias. Iya kan? Tetapi kita di zaman yang serba canggih ini, di satu sisi mempermudah, tapi di lain sisi kita ditarik oleh iblis sehingga jadi malas. Iya, kesetiaan dan semangat kita untuk mengejar perkara-perkara yang rohani begitu tipis. Jauh berbeda dibandingkan ketekunan dan kesetiaan pengikut Kristus di zaman dulu.
Kini orang Kristen modern tampak sekali kurang menghargai kasih dan anugerah Tuhan yang teramat besar. Tapi tidak dengan mereka yang selalu stay di channel ini. Setiap pagi saya memantaunya di live chat. Ada bahkan yang masih jam 2 pagi, ya, jam 3, bahkan jam 1 dini hari sudah memberi selamat pagi, menunggu. Wah, luar biasa. Kiranya kita tetap bersemangat. Karena teknologi yang semakin canggih ini membuat kita mempermudah. Dan karena itu jangan semangat kita kendor. Jangan menjadi tipis semangat kita untuk setia. Ya, jangan saudara. Kristus yang jauh lebih besar dari Yunus harus menjadi sesuatu yang sangat penting. Amin. Waktu dan kesempatan yang ada banyak kali disia-siakan. Semangat mengerjakan perkara rohani adalah wujud respon kita terhadap kasih dan anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu dan kesempatan yang ada jangan disia-siakan. Amin. Semangat mengejar, ya, perkara-perkara rohani adalah wujud respon kita terhadap kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya saya mengajak kita semua, jangan sia-siakan waktumu. Gunakan waktu ini dengan baik, sebab semua sudah dipermudah dengan teknologi yang canggih. Ya kan? Zaman saya waktu saya mau punya kerinduan baca Alkitab, dulu jangankan Android, HP aja nggak ada. Nggak ada bayangan kalau dunia akan secanggih seperti hari ini. Iya, tahun 80-an. Ya kan? Nah saudara, kesulitan bagi saya untuk membaca Alkitab. Kenapa? Karena harus membaca Alkitab dalam keadaan yang fisik begini, buku. Kenapa saya katakan kesulitan? Karena bisa bahaya kalau Alkitab saya bawa di rumah dan saya baca. Iya kan? Bahaya. Sangat bahaya. Iya. Saya juga bisa beli sebetulnya di toko buku. Tapi itu akan menjadi masalah juga karena kok ini anak non-Kristen kok beli Alkitab. Seharusnya nggak jadi masalah sih sebetulnya. Kenapa? Karena dalam rukun iman yang ketiga di dalam Islam percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi hanya disuruh percaya tapi tidak pernah dianjurkan untuk membaca. Sebab kalau dianjurkan untuk membaca, saya yakin semua orang akan ikut Yesus. Opini yang dibentuk Alkitab palsu, padahal tidak bisa membuktikan mana yang asli. Tidak bisa menjawab bagian mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan, siapa yang berani memalsukan. Semua hanya tuduhan tanpa bukti. Iya kan? Lagian juga disebut-sebut orang Kristen punya Allah 3. Itu sengaja dihembuskan
Walaupun kita punya sejuta argumen mengatakan bahwa orang Kristen tidak pernah membayangkan, jangankan menyembah, membayangkan Allahnya 3 juga nggak ada. Walaupun kita punya sejuta argumen mengatakan bahwa Yesus anak Allah bukan dalam pengertian biologis, tetap saja mereka katakan itu nggak masuk logika. Tetap saja dibilang orang Kristen punya Allah 3. Sebab kalau itu tidak dihembuskan secara terus-menerus, saya yakin semua orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada yang teriak begitu, ya abaikan aja. Karena itu sengaja kok. Iya. Padahal tidak begitu. Padahal kita yang sudah mengerti, kita bilang ini orang gagal paham. Semakin mereka menyerukan hal-hal yang tadi saya katakan, semakin terbukti jelas kebodohan. Nah, karena itu juga kita jangan sia-siakan waktu kita untuk apa? Membaca. Ya kan? Merenungkan firman Tuhan. Saya menyadari orang Indonesia itu sebagian besar malas baca, tapi suka mendengar. Iya kan? Suka mendengar, mungkin sambil baring ya. Dan karena itu sambil ketiduran, ya kan? Kalau baca kita agak malas. Orang Indonesia sebagian besar malas baca. Tapi orang Indonesia sebagian besar suka mendengar. Karena itu Tuhan bawa era ini, era di zaman teknologi semakin canggih. Kita yang suka mendengar sekarang ada banyak cara. Ya, Alkitab nggak usah kita baca, kita pasang headset saja kita dengar ya. Ada cuman Alkitab audio ada. Ya. Jadi hari ini saudara tidak ada alasan lagi tidak punya waktu. Betul? Tidak ada alasan lagi tidak punya waktu, Pak, untuk membaca Alkitab. Tidak punya waktu, Pak, untuk mendengarkan renungan firman Tuhan sebab saya ini sibuk. Saudara, sibuknya di mana? Saudara di kereta, ya, saudara sambil pasang headset dengar. Ya kan? Daripada saudara berdiri di kereta bengong gitu kan. Perhatikan ketiak-ketiak orang. Ya, mending saudara pasang headset, dengar dari gadgetmu ya, sahabat Galilea ini ya. Di jalan tol bisa, sambil nyetir juga bisa, tidak terganggu saudara waktu saudara mendengar. Ya kan? Tidak ada alasan untuk berkata saya tidak punya waktu. Yang ada saya tidak mau. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sahabat Galilea, jangan sia-siakan waktumu. Ya. Saya berusaha untuk terus menampilkan ini. Sekarang ini sudah episode 800-an, mungkin sampai 1000 saya akan berhenti dan mencari format yang lain. Ya. Kalau Bapak Ibu punya ide silakan, atau Bapak Ibu mau bantu saya memajukan channel ini, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara punya kemampuan di bagian IT, silakan ya, ada nomor admin ya, WA admin di kolom deskripsi. Ya, bilang Pak Pendeta saya bersedia, tapi proyek thank you ya. Karena melayani Tuhan itu kita bergerak di proyek rugi.
Karena memang saya katakan melayani Tuhan itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Tapi jangan khawatir, saudara akan diberkati. Tidak akan kekurangan kok. Tidak ada ruginya. Itu saudara melayani Tuhan, itu tabungan yang akan saudara nikmati nanti. Saat Yesus datang kedua kali ada pesta pembagian mahkota. Iya kan? Nah, silakan saudara baca di Alkitab nanti. Jadi akan dari mahkota kelihatan, oh ini mahkota ketekunan, mahkota kehidupan, ini mahkota kesetiaan. Yang nggak pakai mahkota kelihatan ini orang malas. Nggak boleh bawa bando. Nggak boleh pakai bando ya. Topi-topi kayak ini juga nggak bisa. Ini hanya aksesori saja. Ya saudara ya. Aduh udah miring lagi topinya ini ya. Aduh ya. Aduh. Saya ini kerjanya memang saudara ya kerja sendiri. Maksudnya nggak ada yang menjadi pengamat, penata gitu kan. Kadang ada komen Pak Pendeta, kok alisnya nggak kelihatan. Ini di depan kamera ini Bapak Ibu ya, ini lampu yang begitu terang ya, semua akan kelihatan, lubang pori-pori pun kelihatan. Ya kita nggak punya tukang make up artis ya, mana tahu di luar sana ada yang bersedia begitu ya. Ada yang komen Pak Pendeta kok nggak kelihatan alisnya gitu. Oh iya ya, saya bilang sama istri saya, alis jangan-jangan mending saya ini aja apa namanya sulam alis. Ada serba salah juga ya saudara. Memang kalau kita ada di apa namanya di depan lampu sorot kelihatan semuanya, ya kan? Nah jadi Bapak Ibu mari gunakan waktumu dengan baik, ya. Dan pekerjaan yang engkau tekuni ada prinsip yang harus engkau pegang di sana. Saya bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang gak berguna. Jangan habiskan waktumu dengan kepo dengan omongan orang. Ya, gak usah sibuk dengan omongan orang. Ya, karena hidup kita bukan bergantung apa kata orang, tetapi hidup kita bergantung pada firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataannya, perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Jadi orang mau bilang apa tentang kita, EGP aja, emang gue pikirin. Yang penting kita berjalan sesuai dengan koridor firman Tuhan. Itu hanya bisa bagi orang yang tidak menyia-nyiakan waktu bersama dengan Tuhan. Ya kan? Waktu yang ada adalah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami diingatkan supaya kami mempergunakan waktu dengan baik. Karena hari-hari ini segalanya dipermudah untuk kami membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Jangan biarkan kemalasan melanda hidup kami. Roh Kudus memampukan kami untuk melawan roh malas yang ditebarkan oleh iblis, meninabobokan kami. Di dalam nama Yesus, segala hal yang membuat kami malas dengan menyia-nyiakan waktu, kami patahkan dalam nama Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada dalam tugas kerja hari ini, semuanya terpelihara, terhindar dari segala yang jahat, dan Tuhan karuniakan kepada mereka segala hal yang mereka butuhkan. Pemulihan, kesembuhan, kekuatan, semangat, rajin untuk melakukan
dan memanfaatkan waktu dengan baik. Lebih daripada itu, kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati rumah tangga kami semua, suami istri anak-anak, berkati tugas kerja mereka. Hari ini ada berkat yang tersedia, ada terobosan, ada promosi yang Tuhan buat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk